Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam. Rumus umum dari karbohidrat adalah CnH2O kali N. Semakin kompleks suatu karbohidrat, maka semakin banyak pula atom C-nya. Contoh molekul karbohidrat adalah glukosa, yaitu karbohidrat dengan 6 atom C yang rumus kimianya adalah C6H12O6 dengan rumus empiris CH2O. Nama lain dari karbohidrat adalah sakarida. Dalam bahasa Latin artinya gula. Karbohidrat sangat beraneka ragam sifatnya. Salah satu perbedaan utama antara berbagai tipe karbohidrat adalah ukuran molekulnya. Secara umum, karbohidrat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana terdiri dari monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Monosakarida merupakan satuan karbohidrat paling sederhana yang berupa satu unit gula dan tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul karbohidrat yang lebih kecil lagi. Contoh dari monosakarida yang banyak ditemukan dalam tubuh antara lain ribosa dan deoksiribosa yang memiliki 5 atom C, serta fruktosa, glukosa, dan galaktosa yang memiliki 6 atom C. Kemudian ada disakarida, merupakan dimer-dimer dari monosakarida yang bergabung menjadi satu atau terdiri dari 2 unit gula. Contoh dari disakarida antara lain adalah sukrosa yang dapat dihidrolisis menjadi satu satuan glukosa dan satu satuan fruktosa. Sukrosa dapat ditemukan dalam gula pasir. Selain itu ada laktosa yang dapat dihidrolisis menjadi satu satuan glukosa dan galaktosa yang merupakan gula yang terdapat dalam susu. Selanjutnya ada oligosakarida, merupakan karbohidrat yang tersusun dari 2-8 satuan monosakarida. Oligosakarida ini banyak ditemukan pada permukaan membran sel. Kemudian ada gula kompleks atau biasa disebut sebagai polisakarida. Merupakan karbohidrat yang tersusun lebih dari 8 satuan monosakarida yang disatukan dengan ikatan glukosida. Berdasarkan fungsinya dalam tubuh, gula kompleks dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebagai penyimpanan energi. Kemudian yang kedua adalah sebagai penyusun struktur tubuh. Contoh gula kompleks yang dapat dijadikan penyimpanan energi adalah pati atau amilum dan glikogen. Pati atau amilum merupakan cadangan gula pada tumbuhan dan manusia sebagai sumber energi yang diperoleh dari hasil fotosintesis. Biasanya terdapat dalam nasi, jagung, ubi, dan produk olahan seperti roti. Kemudian ada glikogen yang merupakan polisakarida yang digunakan sebagai tempat penyimpanan glukosa dalam sistem hewan, terutama hati dan otot. Gula sebagai penyusun struktur tubuh contohnya adalah selulosa dan kitin. Selulosa merupakan senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Selulosa membentuk komponen serat dari dinding sel tumbuhan. Dalam strukturnya, selulosa merupakan rantai-rantai yang terikat satu sama lain oleh ikatan hidrogen yang sangat kuat, sehingga sulit dicerna oleh manusia. Biasanya yang bisa mencernanya adalah hewan pemakan rumput yang memiliki enzim untuk memecah selulosa menjadi glukosa. Kemudian ada kitin, yang merupakan polisakarida yang memiliki unsur nitrogen. Biasanya menyusun kerangka luar serangga dan arthropoda seperti kumbang dan kepiting. Uji positif karbohidrat menggunakan preaksi Molis. Preaksi Molis digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat yang ditandai dengan terbentuknya cincin ungu. Langkah pertama yang harus dilakukan, diukur maltosa sebanyak 2 ml. Kemudian ditambahkan 3 tetes preaksi Molis dan diaduk. Lalu, diukur asam sulfat pekat sebanyak 2 ml. Kemudian, ditambahkan asam sulfat pekat pada tabung reaksi secara perlahan melalui dinding tabung dan jangan diaduk. Amati perubahan yang terjadi pada larutan.
Pada batas pertemuan asam sulfat dengan larutan, terbentuk cincin ungu yang menandakan bahwa maltosa merupakan karbohidrat. Selanjutnya, mengidentifikasi glisin. Langkah pertama yang harus dilakukan, diukur glisin sebanyak 2 ml. Kemudian, ditambahkan 3 tetes preaksimolis dan diaduk. Lalu, diukur asam sulfat pekat sebanyak 2 ml. Kemudian, ditambahkan asam sulfat pekat pada tabung reaksi secara perlahan melalui dinding tabung dan jangan diaduk. Amati perubahan yang terjadi pada larutan. Pada batas pertemuan asam sulfat dengan larutan, tidak terbentuk cincin ungu yang menandakan bahwa glisin bukan karbohidrat. Uji Fehling. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengidentifikasi adanya gula reduksi. Prinsipnya adalah terjadi reaksi reduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+ oleh gugus aldehid atau keton bebas di dalam karbohidrat dalam suasana alkalis. Nah, langkah yang kita lakukan adalah mengambil sampel, masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian menambahkan beberapa tetes reagen Fehling, yaitu campuran Fehling A dan Fehling B. Kemudian kita masukkan ke dalam penangas air, tunggu kira-kira 5-10 menit. Nah, jika memang terdapat gula reduksi di dalam sampel, maka akan terjadi perubahan menjadi endapan Cu2O yang berwarna merah bata. Yaitu uji Benedict. Nah, alat bahan yang kita gunakan sampelnya masih sama dengan uji Morris. Ya, ini adalah glukosa, kemudian fruktosa, kemudian sukrosa, laktosa dan amilum. Itulah bahan-bahan yang kita uji. Kemudian di sini ada reagen Benedict, dan di sini kita menggunakan sebuah kompor, beker gelas dan air yang digunakan sebagai tempat atau penanas air. Untuk percobaan Benedict, langkah percobaan yang pertama yaitu kita masukkan sebanyak 2 mili reagen Benedict pada masing-masing sampel. Nah, di sini saya menggunakan pipet ukur ya. Kita ambil sebanyak 2 mili. Kita masukkan. Lalu kita kocok. Kelima larutan kita kocok. Lalu kita masukkan ke dalam water bath ya, atau penangas air pada air mendidih selama 10 menit. Nah, jangan lupa untuk setiap tabung reaksi perlu diberi label agar tidak tertukar dan mengetahui yang mana sampelnya. Setelah 10 menit terlihat terjadi perubahan warna. Setelah dipanaskan selama 10 menit, tampak terlihat di sini pada glukosa terjadi perubahan warna dan terbentuk seperti endapan warna merah bata. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada fruktosa, juga terbentuk endapan merah bata. Nah, pada laktosa, di sini terbentuk endapan yang berwarna agak merah kecoklatan atau orange. Kemudian pada sukrosa, ini ternyata larutannya tetap berwarna biru ya. Dan pada amilum juga demikian, warna larutannya tetap berwarna biru. Nah, dengan demikian pada uji Benedict ini dapat disimpulkan bahwa yang memberikan hasil positif yaitu adalah glukosa, fruktosa, dan laktosa yang memberikan warna endapan merah bata ya, yang menandakan bahwa mereka adalah gula reduksi. Nah, di sini kita tetap menggunakan 5 sampel yang sama yaitu sukrosa, laktosa, amilum, fruktosa, dan glukosa, dan di sini kita menggunakan reagen iodin.
Langkah percobaan pada uji iodium yaitu kita teteskan reagen iodinnya sebanyak 1 tetes kepada masing-masing sampel. Ya, sebanyak 1 tetes kita tambahkan. Kemudian kita kocok. Ya, kita kocok masing-masing sampel yang telah dicampur dengan iodin. Dari percobaan yang kita lakukan, terlihat bahwa di sini sukrosa berwarna kecoklatan, ya. Kemudian untuk laktosa, ya, dia tetap berwarna putih. Kemudian untuk amilum, terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman. Kemudian untuk fruktosa, ya, warnanya orange, ya. Kemudian untuk glukosa juga orange atau kuning kecoklatan seperti ini. Nah, dari hasil percobaan ini dan perubahan warna yang terjadi, dapat kita simpulkan bahwa yang memberikan hasil uji positif pada uji iodium adalah amilum, yaitu terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi biru kehitaman.